Pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini KBM berusia 34 tahun. Di mana dalam usia 34 tahun ini banyak hambatan yang harus kita lalui untuk ke depannya. Terutama adalah menghadapi COVID-19. COVID-19 ini bukan saja persoalan di Indonesia, tetapi persoalan dunia, ya, di mana WHO sudah memberikan petunjuk ataupun aturan apa yang harus dilakukan setiap negara yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi menularnya COVID-19 yang lebih banyak lagi. Nah, untuk itulah maka menghadapi COVID-19 ini kita telah membuat suatu proses atau prosedur yang dinamakan new proses dalam rangka menghadapi COVID-19. Misalnya contoh, proses mulai masuk di pintu gerbang sudah ada pemeriksaan, ada untuk pengetes suhu, kemudian ada harus pakai masker dan lain-lain, cuci tangan dan menjaga jarak. Seperti yang kita lakukan tadi di dalam acara hari ulang tahun ini, kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya 1,5 meter jaraknya. Jadi kita melaksanakan hari ulang tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui upacara di mana banyak kumpul karyawan dan staf. Hari ini hanya 50 orang semua dengan di ruangan yang menampung kurang lebih 1.500 orang, sehingga jarak bisa dilakukan antara 1,5 sampai 2 meter. Itu pertama dulu. Kedua, dalam hal proses transaksi juga kita menjaga jarak, mengurangi untuk berhubungan langsung dengan pihak tenang, tetapi melakukan transaksi melalui memanfaatkan sebesar-besarnya fasilitas perbankan yang ada. Ya, misalnya untuk transaksi melalui pembayaran otomatis melalui transfer keuangan, begitu juga penerbitan invoice dan lain-lain sebagainya kita melalui IT aja semua. Itu salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Itu yang paling utama kita laksanakan ini. Selain itu, KBN ke depan ini ada 4 program besar yang akan dilaksanakan, yaitu menyelesaikan pembangunan pelabuhan C04 sepanjang 1.200 meter, kemudian revitalisasi lahan di Cakun, ya, yang saat ini sudah dikosongkan oleh pihak tenan dan mereka meninggalkannya keluar daerah karena tahan dengan upah buruh minimum di sini, di mana lebih tinggi dibanding dengan daerah. Kalau di Jakarta 4.500.000, kalau di daerah 1.500.000. Ya. Nah, inilah kita mencari investor untuk Cakun ini, yaitu investor yang high class, ya, high teknologi, sehingga tidak perlu ada pada karya, tetapi pada modal. Nah, ini yang kita akan memanfaatkan di sini dengan membangun fasilitas-fasilitas yang khusus untuk investor yang high class atau high teknologi, ya. Itu yang kita akan usahakan masuk di Cakun ini. Selanjutnya pengembangan KBN sendiri. Pengembangan dilakukan untuk keluar daerah sesuai dengan permintaan dari investor yang telah kita tanda tangani kerjasamanya. Itu ada 16 investor. Kemudian untuk oil ada 2 investor dari Timur Tengah, dan itu semua berlokasi yang sama di daerah Sulawesi Selatan yang dipilih, di mana di Sulawesi Selatan ini kedalaman pelabuhannya bisa sampai 40 meter. Itu daya tariknya dan sudah siap bangun semua. Itu ke depan daripada KBN. Pertama, menyelesaikan pembangunan pelabuhan C04 yang masih menunggu finalisasi perizinannya. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi Cakun. Ketiga adalah menata kembali industri-industri yang ada di Marunda
memanfaatkan lahan yang masih tersisa. Nah, keempat, pengembangan wilayah ke daerah Sulawesi Selatan yang memerlukan lahan kurang lebih 3.500 hektar yang sekarang sudah tahap pembebasan lahan. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi walaupun terjadi COVID-19 ini, kita terus bekerja, berpikir, berinovasi untuk bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Dan alhamdulillah progres sampai Juni ini insya Allah kita mencapai target sampai 11 Juni. Malah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini yang syukur alhamdulillah kepada Allah. Dan dalam kondisi COVID-19 kita masih bisa melampaui daripada perolehan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, Pak.